Ada seorang anak perempuan yang sangat rindu dengan orang tuanya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke halaman belakang yang ada CCTV-nya dan dia berteriak, "Mama, kapan kamu akan kembali?" Ini adalah rekaman CCTV yang sangat menyedihkan untuk semua orang tua ya, ketika orang tua dipaksa untuk bekerja karena desakan ekonomi, sedangkan anak-anak harus tinggal di rumah. Anak perempuan ini baru berusia 1 tahun. Walaupun baru berusia 1 tahun, tapi dia sangat pintar ya. Dia sangat kangen dengan orang tuanya. Akhirnya dia berbicara kepada kamera keamanan di rumahnya atau yang sering kita dengar CCTV. Anak tersebut berbicara kepada CCTV agar si orang tuanya kembali ke rumah dan bertemu dengannya. Sebenarnya anak ini tidak tinggal sendirian di rumah tersebut. Ada neneknya, sedangkan mama papanya harus mencari uang di tempat lain. Neneknya sangat baik, tiap hari dia menjaga cucunya, merawatnya, memberi dia makan ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Dan anak perempuan ini sering banget pergi ke tempat CCTV setiap pagi untuk berteriak memanggil mamanya dan papanya agar mereka bisa pulang ke rumah dan bertemu dengannya. Ya, rumah ini mempunyai CCTV di mana ada mikrofonnya juga. Jadi si orang tua itu bisa memantau anaknya di rumah dan sekaligus berbicara melalui mikrofon yang disediakan bersamaan dengan CCTV tersebut. Makanya si anak perempuan itu berpikir bahwa orang tua mereka ada di kamera tersebut, jadi setiap pagi dia berbicara dengan CCTV atau kamera tersebut. Meskipun setiap kali orang tuanya melihat rekaman atau CCTV tersebut, mereka benar-benar sangat sedih dan merasa hancur hatinya ketika tahu anaknya sangat merindukan mereka. Orang tua mana yang tidak mau bermain bersama anaknya? Orang tua mana yang nggak mau mengisi waktu luangnya bersama anaknya? Tetapi orang tua ini tidak bisa mengisi waktu luang dengan anaknya karena desakan ekonomi. Ya, kadang-kadang kita enak ya mempunyai pekerjaan di mana tempat kerjanya itu sangat dekat dengan rumah sehingga kita tidak perlu bermacet-macet ria untuk pulang ke rumah. Tetapi ada beberapa orang tua juga yang tidak bisa menemukan pekerjaan di dekat rumah mereka. Mereka harus pergi ke tempat yang jauh untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Mungkin ada yang menemukan pekerjaan di pulau lain, ada juga yang menemukan pekerjaan di negara lain. Pokoknya jauh banget dari rumah. Bagaimanapun mereka pengen pulang, tetapi mereka juga tidak bisa pulang karena biaya ongkos pulang juga mahal ya kalau antar negara ya. Apalagi beda pulau, harus membayar tiket pesawat untuk bisa pulang ke rumah. Sedangkan gaji seorang pekerja kayak mereka tuh gajinya kecil. Gaji yang mereka kumpulkan pun kadang-kadang sudah diirit banget baru bisa untuk membeli sebuah rumah. Rumah yang bisa ditinggali bersama orang tua dengan anak, rumah yang nyaman. Walaupun orang tuanya sering banget pulang ke rumah setiap akhir pekan, tetapi waktu 1 hari untuk bertemu orang tua terasa singkat ya, bagaikan sekejap, tiba-tiba besok harus sudah kerja. Jadi bagi anak perempuan tersebut, ya waktunya 1 hari itu tidaklah cukup untuk melepas kangen dengan orang tuanya. Anak perempuan ini setiap hari mencari cara bagaimana membujuk orang tuanya bisa pulang dan bertemu dia dan bisa bermain bersamanya. Tetapi ya namanya juga tuntutan ekonomi dan desakan ekonomi, ya orang tuanya 6 hari harus bekerja untuk mendapatkan uang. Puas nggak puas, mau nggak mau, anak perempuan tersebut harus menerima bahwa orang tuanya bisa bersama dia hanya 1 hari, yaitu setiap akhir pekan. Jadi si orang tuanya benar-benar memanfaatkan setiap akhir pekan 100% waktunya untuk bersama anak perempuannya tersebut. Mereka selalu pergi keluar makan bersama, pergi keluar berjalan-jalan ke taman, dan banyak hal yang dilakukan pada akhir pekan. Orang tua tersebut tahu bahwa anaknya sangat menderita dan sangat kangen dengan orang tuanya.
Tetapi mereka tidak bisa mengubah keadaan seperti ini. Kalau mereka tidak kerja, mereka makan dari mana? Ketika orang tuanya esokannya mau berangkat kerja, si bayi ini sangatlah susah melepaskan tangan orang tuanya. Dia kadang-kadang memeluk orang tuanya sangat erat, seakan-akan dia tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Tetapi orang tuanya harus tetap bekerja dan akhirnya mereka dipisahkan oleh waktu dan jarak. Tetapi orang tua ini tidak putus asa. Mereka masih berharap dan berdoa kepada Tuhan. Cepat atau lambat mereka pasti menemukan satu cara bagaimana bisa merawat anaknya, bertemu dengan anaknya, tetapi dia juga bisa bekerja. Rindu akan orang tua ketika orang tua sibuk bekerja itu bisa terjadi kepada siapapun. Baik itu anak biasa, baik itu anak dari seorang artis. Dan itu juga terjadi pada saya waktu kecil ketika orang tua saya juga sibuk bekerja. Kita akan melihat beberapa video mengenai Kiano yang begitu rindu dengan papanya, yaitu bayi Imwong, sampai dia menangis ketika dia mencari papanya. Ketika orang tua sangat sibuk bekerja, pasti anaknya kangen banget, ingin bermain dengan orang tuanya atau ingin makan bersama dengan orang tuanya. Pokoknya punya waktu luang lah untuk melakukan kegiatan bersama antara orang tua dengan anak. Walaupun orang tua itu mempunyai uang begitu banyak, tetapi dia tidak punya waktu luang untuk anaknya. Itu merupakan kejadian yang sangat sedih. Ada satu cerita nyata. Ada anak orang kaya, papanya sangat sibuk bekerja. Ketika dia ulang tahun, papanya pun tidak bisa bersama dia karena papanya sibuk cari uang dan sibuk hal lainnya. Ketika dia berulang tahun, dia berdoa kepada Tuhan dan memohon, Tuhan berikan waktu untuk papa saya agar papa saya bisa menemani saya di rumah, makan bersama, bermain bersama, dan lain-lain. Akhirnya ketika doa itu tidak tercapai ya, banyak anak-anak yang merasa sendirian, merasa sedih. Akhirnya setelah dewasa dia memberontak dan terjun ke narkoba. Seakan-akan dia telah kehilangan masa kecilnya, telah hilang waktu kebersamaan dia dengan orang tua. Sehingga anak ini tidak dekat dengan orang tua. Ketika dia ada masalah, dia tidak tahu harus cari siapa. Sedangkan orang tuanya tidak mengerti dia karena tidak ada waktu bersama dia. Walaupun orang tuanya telah menebus kesalahannya dengan cara memberikan dia uang, malah salah. Dia menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba, untuk melepaskan penderitaannya. Ketika dia mengkonsumsi narkoba, dia merasa tidak menderita dan akhirnya dia meninggal akibat konsumsi narkoba. Ya, jangan sampai kejadian seperti ini terjadi di kehidupan kalian. Jangan lupa subscribe, share, and like jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.